Halo. Hai. Halo. Kedengeran nggak ya? Halo. Sekarang kita mau ngomongin apa nih? Seperti biasa, film-film, seri-series terbaik dan mengecewakan. Nggak mau bilang terburuk ya, karena terburuk itu banyak. Jadi yang mengecewakan aja gitu. Yang mengecewakan itu berarti dia ada potensi tapi bikin kita kecewa gitu. Jadi kayak belum nyampe situ gitu ya. Even yang paling buruk aja tuh ada potensinya tetap. Benar. Bijak sekali ya. Mengecewakan, jelek. Mic-nya di sini. Kita bahas aja dari film luar kali ya. Film luar itu bebas. Jadi intinya film di luar Indonesia. Kalau orang sih sukanya Uncut Games. Mantap Itu film sekali. pembukaan tahun 2020 di Netflix dengan si aktor komedinya, tapi di sini dia tidak komedi, dia serius sekali. Honorable mention-nya itu yang pas banget dia tayang di pas pandemi itu Host. Horor Oke. terbaik tahun ini. Salah Itu satu sih yang terbaik menurut Yoi. saya. Kalau gue yang terbaik Little Woman sih. Karena nontonnya juga tuh bareng keluarga di rumah kebetulan. Jadi kehangatnya tuh makin berasa kan, lagi masa-masa gini kan kita jadi sering di rumah ya, terus sama nyokap, sama kakak-kakak. Honorable mention-nya gue ini, Do the Movie, itu film Thailand sih. Film kayaknya bisa nontonnya di Catch Play sih sekarang. Kemarin gue nonton di link haram soalnya belum ada officialnya, kalau nggak salah sekarang udah ada di Catch Play. Itu Udah tobat ya? itu lumayan berkesan sih. Penonton juga pas pandemi itu sambil nangis. Sama sih Little Woman juga, karena apa ya, karena isu woman empowerment-nya kuat banget sih, ya kan. Terus yang main juga gila-gila banget, Saoirse Ronan lah, Timothée Chalamet. Di Disney Plus baru keluar kemarin kan Jojo Rabbit. Dark gitu kan isunya, yang dibawa dark tapi komedi gitu, itu lucu sih. Sama honorable mention gue ini Hamilton. Jadi kangen nonton Broadway gue. Sombong. Kalau aku Devil All the Time. Oh, gue kira Little Women lagi. Tentang-tentang Kayak ada Women apa ya? nih maksudnya gitu, kayak perempuan-perempuan ini. Nggak nyangka aja Tom Holland bisa lepas banget dari Spider-Man-nya. Pengembangan karakternya tuh kayak gimana ya? Seru aja buat aku. Tiba-tiba nyatu aja kan, sendiri kepisah, tiba-tiba gabung gitu. Terus aku juga suka yang terakhir Pound paling. Iya, itu aku suka sih. Itu aku nangis udah jelas. Ini masih film awal tahun yang ditonton di bioskop ya, karena experience-nya menarik. Itu 1917. Masih keinget nonton film perang one take kapan lagi ya, kalau nggak di 1917 gitu ya. Gue belum tahu lagi ada. Dan di bioskop lagi ya, gue belum tahu lagi tuh ada film perang dunia yang kayak gitu lagi. Dan ya wajib di-mention juga. Honorable mention-nya mungkin film Malaysia, Roh, mengerikan dan berbeza dari horor kebanyakan. Tapi itu serumpun kan. Cobain nonton, itu ada di streamingan juga ya, di Klik Film. Kalian bisa nonton, nggak tahu ya masih ada nggak ya sekarang. Soalnya kemarin dalam rangka JAV sih, jadi ada Roh tuh dikeluarin. His House kali ya. Itu cukup menarik juga ya. Honorable mention sih. Horornya agak beda gitu. Maksudnya ya sedih sih nontonnya. Cuman ya serem juga gitu. Hampir aja lupa ini juga nonton bioskop awal tahun. Ini awal tahun emang menarik filmnya. The Invisible Man. Nah, suka itu horornya. dia. Dan mungkin honorable mention lagi dari Bollywood, Ludo ya, nonton juga di Netflix. Iya, Netflix ya. Yang suka Quentin Tarantino's Q. Itu boleh juga ditonton. Jangan lupa ya, ada film Christopher Nolan tahun ini. Oh iya. Gila. Tapi nggak, Iya, cuman sayangnya nggak tayang di bioskop dan itu emang cukup mengecewakan sih. Tapi setelah nonton ya udahlah ya. Itu masuk honorable mention aja. Menurut gue 2020 baru banget gue tonton Soul. Karena itu kan akhir tahun ya, karena akhir tahun terus setelah nonton semua film, nonton semua film yang ada di Netflix, Disney Plus gue tonton. Enggak. Banyak nonton. Banyak nonton 2020, akhirnya ditutup dengan film Soul ini. Gue jadi kayak anjir, Pixar gila, nggak kehilangan magicnya lah. Honorable mention gue His House. Itu karena beda banget gitu, horornya pendekatannya kayak isu imigran gitu ya. Habis itu 1917 karena pengalamannya seru banget di bioskop gitu, masih bisa nonton film kayak gitu. Sama Beast Clawing at Straws. Wah, itu menurut gua Korea bisa bikin kayak Tarantinoisk. Iya, itu kayak keren sih menurut gua. Ingat dan suka itu Jojo Rabbit sih, karena filmnya tragic comedy banget gitu. Terasa banget bercandaannya Taika Waititi, tapi di satu sisi pas ngelihat scene ini loh, kaki gitu, sepatu anjir, gue gitu banget lah rasanya. Apa ya, Jelas deh. pengen nangis tapi
nggak bisa juga, gimana ya, sedih lah pokoknya, sedih banget. Sama kalau gue honorable mentions-nya ini Happy Old Year. Nggak bisa sih di Netflix Indonesia, nggak ada, cuma di Netflix Amerika waktu itu gue nontonnya. Ngomongin ini soalnya minimalism apa sih? Iya ini ya. Si Marie Kondo, tapi ya lu juga butuh ngebersihin hati lu gitu, tapi selain bersihin rumah gitu sih, itu yang gue inget. The Half of It ada di Netflix, itu Mantap. film coming of age yang menurut gue cukup bagus gitu tahun ini dan enak gitu nontonnya. Nah kalau yang kurang menyenangkan nih nontonnya itu gue 365 hari. Nah itu Kurang film terbuka sih. setahun nih, film setahun ini ada di Netflix. Ya 50 Shades of Grey tapi nggak sampai. Terus mu erotik yang kayak bokep banget juga nggak nyampe. Jadi banyak nanggungnya sih, itu sih yang sangat aduh anjing. Nanggung ya. Jadi nggak keluar, nggak klimaks. Jadinya, iya kan? Nah gitu, 360 days. Jangan nanggung. Mau bokep nggak nyampe, mau bagus kok nggak bagus, jauh dari bagus. Gua yang kurang tuh menurut gua, ini sorry banget kalau ada yang gak setuju kali ya. I'm thinking of ending things. Gimana ya, nonton Charlie Kaufman emang begitu tapi gitu ya. salah kali ya. Maksud gua nonton di Netflix tuh Bukan lu, pengennya target penontonnya. hiburan. Pengennya hiburan jadi gua malah gini gua nontonnya. Padahal TV di sono. Enggak sih. Enggak, belum gua nyalain. Film luar rata-rata yang ditonton cukup menarik, cuman banyak sih kayak yang kurang, kayak film-filmnya Blumhouse yang tayang kayak Fantasy Island gitu ya. Harusnya menyenangkan tapi boring gitu. Itu juga kurang sih, padahal expect-nya lumayan kan. Terus satu lagi film yang ditonton di JAV juga nih, sebenarnya gue expect banyak nih, soalnya Nicholas Saputra main film horor di luar. Motel Acacia judulnya ya. Gue expect dia bisa main film horor yang menarik gitu, taunya wadaw juga gitu ya, agak-agak kecewa aja gitu pas nonton, jadi kayak aduh men sayang banget sih gitu. Ini harusnya bisa lebih oke lagi ya. Mohon maaf ya Shit, Vivarium. Kamu suka kan? Intinya sih di film gak ada klimaksnya, jadi kayak ya gitu aja. Juga butuh klimaks. Enggak gitu juga maksudnya. Jadi awalnya sih kayak seru pas udah masuk ke rumah-rumah itu, tapi kok gini aja terus, saya itu sampai habis terus nggak ada endingnya juga gitu aja. 365 DNI itu juga aku, dan aku baru pertama kali ngelihat Arya tidur nonton film tuh itu. Sumpah dia tuh boring-boring. Iya selama ini dia boring tuh tetap ditonton, itu dia tidur. Aku baru lihat tidur. Gitu. Gila. Ya itu butuh dorongan ya. Gila. Denting kematian lu tidur. Enggak tuh. Enggak makanya denting kematian. Belum kita belum masuk. Kalau aku Hillbilly Elegy sih kayak kurang sih. Mengecewakan ya. Iya kayak nanggung, dan nanggung semua serius bahasanya ya. Kayaknya tuh Amy Adams bisa lebih bagus lagi gitu di situ, cuman kayak nggak dikasih kesempatan aja sama scriptwriter-nya mungkin ya. Mengecewakan adalah Mulan. Waduh. Maaf nih. Mulan mana nih? Karena dia, aduh, aku punya teman. Karena dia ngerebut Ahmad Dhani ya. Loh, nggak sebagai penggemar ini sih film Disney kartunnya ya, untuk nonton ekspektasinya udah tinggi sih pasti pas nungguin ada versinya, cuman ya banyak yang dihilangin kan, nggak ada Mushu. Terus kalau di kartunnya kan lebih menceritakan tentang si Mulan ini ya cewek biasa gitu, yang akhirnya emang ada karakter development, dia berusaha jadi yang terbaik, akhirnya setara gitu kan sama laki-laki. Nah kalau di kartun ini tuh lebih semua soal kayak the chosen one gitu, kayak ya jadinya ya memang kita harus punya gitu untuk bisa sama kayak Mulan, jadinya gitu. Ahmad Dhani nih emang kembali. Kalau orang sih yang kurang itu the platform ya, soalnya padahal dari awal udah lumayan di endingnya, jadi pas nulis mungkin aduh gimana ya akhirnya biar lebih kena, tapi ya yang nggak kena juga. Salahnya terus nulis mulu. mungkin sama yang terakhir ditonton di bioskop itu ya Wonder Woman sih. Wah. Berharapnya sih tidak semalas itu gitu penceritaannya. Itu kalau di Wonder Woman sekarang tuh terlalu gampang sekali, tiba-tiba ada Dreamstone, tiba-tiba si ininya jadi Cheetah, Tiba-tiba movie lah. iya, Tiba-tiba movie. Itu Mulan Jamila pakai baju Wonder Woman cuy. Beneran lagi ada ya? sama yang tadi juga disebutin sama Rasni ya Onward, karena kita nunggu dari Koko ke Onward tuh lumayan lama ya.
ada kosong dulu dan ternyata pas onward ya dapet sih, tapi ya udah aja gitu. Sudah semua itu berarti ya. Mungkin nggak banyak ya kalau dipikir-pikir. Terhitung jari itu. Di bioskop jadi Iya, nggak nonton bioskop banyak. Tapi yang sekarang tahun ini yang jelas streaming banyak banget. Dan kita kan nggak mungkin nonton semua platform ya. Karena hidup kita ada yang lain. Iya. Iya. Kalau kata kita tidak mencari nafkah. Coba yang punya rekomendasi lagi tahun ini yang terbaik dan kurang baik, silakan komen ya. Gue bingung soalnya kalau terburuk ya, kurang. Yang terburuk ya nggak ditonton kebanyakan. Iya, benar-benar. Yang mengecewakan, tolong komen aja di bawah. Siapa tahu ada yang kelewat ya, dan siapa tahu kita juga jadi pengen nonton. Karena kalian ngingetin ya di komentar. Itu aja kali ya untuk rekomendasi atau recap film-film terbaik dan terburuk dari luar Indonesia tahun 2020. Untuk film Indonesianya nanti kita lanjut lah ya. siap. Setelah video yang satu ini. Kok setelah video yang satu ini kayak iklan ya? Enggak, iklan ya. Kan nggak ada video satu ini. Nggak ada video yang satu ini ya? Setelah martabak yang Oh iya benar. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.